Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang salah satu yang memutuskan kenikmatan kita, yaitu adalah kematian. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian atau mati. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita merenungkan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi suatu saat nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari badan kita, dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, bahkan dari jasad yang kita cintai. Pada suatu saat Allah akan memanggil kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus mengingat kematian? Karena kematian merupakan hal yang ditakuti oleh semua manusia, baik itu pejabat, konglomerat, orang kaya, orang miskin, bahkan orang yang tak punya apa-apa. Ketika dia diingatkan oleh kematian, pasti dia tidak mau atau tidak ingin mendengar. Bahkan dia tidak mau duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikroha zimil ladzati al maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah kamu itu mengingat hal yang bisa memutuskan kesenangan, yaitu al maut. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini, sahabat-sahabat sekalian bisa memahami, bisa mengerti betapa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian umur yang panjang, rizki yang banyak, bahkan anak dan keturunan yang kita cintai suatu saat akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Oleh sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikroha zil. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian mengingat kepada hal yang bisa memutuskan kesenangan, yaitu adalah kematian. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan 3 perkara tentang masalah kematian ini. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu kematian kita. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa dimanapun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Waktunya tidak diberitahu kepada kita. Sebagai seorang yang beriman, sahabat-sahabat sekalian, kita harus meyakini bahwa kematian itu akan datang kepada kita. Sehingga kalau kita yakin suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kematian tersebut dijadikan pelajaran agar kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk beribadah, untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk beramal soleh lainnya, supaya ketika kita dipanggil pada waktunya, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beramal soleh, beribadah, dan dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan cara orang meninggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda-beda. Ada sebabnya, ada caranya. Ada yang orang tersebut, orang yang soleh, sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang berdoa, Allah cabut nyawanya. Tapi sebaliknya, ada orang yang sedang berbuat maksiat, berbuat dosa, bergelimang dosa, dia belum tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cabut nyawanya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, Allah merahasiakan cara
atau sebab orang itu meninggal. Ada yang kecelakaan, ada yang terbakar, ada yang jatuh, ada yang sakit. Semua itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yakin memberikan kepada kita agar cara tersebut dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tadi Allah merahasiakan kepada kita waktu, yang kedua adalah cara, dan yang ketiga tempat kita. Ketika kita dimatikan, kita dalam keadaan seperti apa, tempatnya di mana kita tidak mengetahui. Oleh sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengingat hal yang bisa memutuskan kesenangan, yaitu adalah kematian. Waktu, cara, dan tempatnya Allah rahasiakan supaya kita benar-benar bisa memiliki bekal yang banyak dengan beribadah dan beramal soleh ketika kita masih hidup di dunia. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 cara atau 3 sebab tadi Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakannya. Tentunya diantaranya ketika ada orang yang akan meninggal didahului oleh sakit, ada orang yang sehat kemudian orang tersebut meninggal, ada orang yang biasa kita tadi bertemu siang harinya sudah tidak ada yang tadi malam masih tertawa-tertawa bisa makan bersama kita, esok harinya sudah tidak ada, karena semuanya itu adalah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Jikalau ada seorang muslim yang sakit, atau diantaranya ada yang sakitnya parah, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, ketika ada orang yang sakit, kita disunahkan untuk menjenguk. Walaupun sakit bisa menjadi salah satu sebab kematian di antara kita, maka ada kewajiban, ada kesunahan, yaitu kita adalah sebagai seorang muslim, yaitu untuk menjenguk orang yang sakit. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hak seorang Islam atas orang Islam lainnya ada 5 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan bagi orang yang bersin. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sakit bisa menjadi penyebab orang tersebut meninggal dunia atau kematiannya salah satunya adalah dengan sakit. Oleh sebab itu ketika ada orang yang sakit, ada orang yang kecelakaan, ada orang yang patut kita bantu, karena hal tersebut mungkin bisa menjadi amal kebaikan bagi orang yang menjenguknya, bagi orang yang membantunya, bahkan orang yang menolongnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, aku menurut bagaimana prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan baik, diwafatkan dalam beramal soleh, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada prasangka buruk. Ketika prasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun akan berprasangka buruk kepada kita. Karena kita berdoa kepada Allah kebaikan-kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut akan menimpa kepada diri kita, karena hal tersebut bisa menjadi doa untuk orang tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada orang yang sakit parah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau orangnya sakitnya parah sehingga hampir menghembuskan nafas penghabisan, hendaklah dihadapkan ke arah kiblat, karena arah kiblat tersebut adalah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Qatadah, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah, beliau menanyakan seorang yang bernama Al-Bara bin Ma'rur.
Kemudian jawab yang hadir, ia sudah meninggal ya Rasulullah, dan mewasiatkan sepertiga hartanya kepada engkau, dan mewasiatkan pula supaya ia dihadapkan ke kiblat apabila ia sakit parah. Jadi disunahkan ketika ada orang yang sakit parah dihadapkan ke arah kiblat, dan kita mengingatkan bahwa orang yang akan meninggal atau sakit parah tersebut senantiasa kita bimbing untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, supaya ketika Allah mencabut ajalnya atau mencabut nyawanya, dia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, ketika ada orang yang sakit parah, apa yang harus kita lakukan? Ketika ada orang yang sakit parah, hendaklah diajarkan membaca kalimat tauhid. Siapa tahu ajalnya terakhir, ucapannya terakhir, atau kata-kata yang terakhir yang keluar dari mulutnya tersebut adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinu mautakum, talkinkanlah orang di antara yang akan meninggal di antara kamu, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah, yaitu dengan kita mentalkinkan orang yang akan meninggal. Mudah-mudahan ketika dia meninggal di penghujung hayatnya, dia mulutnya basah, bibirnya basah, bisa mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan orang tersebut menjadi ahli surga, dakhalal jannah. Yang ketiga, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada orang yang sakit parah, sebaiknya kita ingatkan, kita tuntun dengan tadi tahlil, dengan zikir, dengan hal-hal yang bisa mengingatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal tersebut harus dibimbing, harus diarahkan, harus diingatkan? Karena pada posisi terakhir orang yang sedang sakit parah, boleh jadi sakitnya itu penyebab kematiannya, karena di sana setan masih menggoda, setan masih mengganggu, setan akan mengarahkan orang tersebut ketika dia akan mati, maka setan senantiasa selalu menggoda makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim, seorang sahabat, keluarga, teman, sanak famili dan lain sebagainya, ketika ada orang yang akan meninggal, maka kita harus memperhatikan orang tersebut supaya kita bisa membimbingnya, mengajarkan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya hal yang harus dilakukan terhadap orang yang akan meninggal itu apa diantaranya? Yang pertama, ketika orang tersebut sudah meninggal dunia, maka hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman, yang pertama adalah ketika orang tersebut sudah meninggal, maka hendaklah matanya itu dipejamkan atau ditutupkan, diusap dengan tangan kita. Di antara hal tersebut adalah disunahkan oleh Rasulullah SAW dengan menyebut yang baik, tidak mengatakan dengan kata-kata yang kotor, wah ini meninggalnya begini, wah si fulan meninggalnya karena itu, wah dia sedang bermaksiat. Tidak boleh mengatakan ketika ada orang yang meninggal kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tapi sebaliknya, ucapkanlah perkataan yang baik. Dia rajin ibadah, dia rajin sedekah, dia rajin beramal. Kenapa? Karena ucapan yang kita keluarkan ketika ada keluarga yang mendengar, kalau ucapan kita buruk, maka hal tersebut akan menyakitkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Maka hendaklah kita berkata-kata baik dan mendoakan. Selanjutnya apa diantaranya? Yaitu adalah memintakan ampun atas dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan dengan perkataan yang baik, si fulan itu begini dengan kebaikan-kebaikannya. Kemudian kita mintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya orang tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dosanya kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan mayat tersebut, doanya akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mayat tersebut kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Dalam sebuah riwayat dari Shaddad bin Aus, Rasulullah SAW berkata,
apabila kamu menghadapi orang yang akan mati atau orang yang akan meninggal, hendaklah kamu tutupkan matanya, karena sesungguhnya mata itu mengikutkan ruh. Hendaklah kamu mengucapkan hal yang baik, bukan hal yang kotor, kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya ia dipercayai menurut apa yang diucapkan oleh ahlinya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang meninggal, maka kita harus mengatakan perkataan yang baik, mendoakan dan memohonkan ampun terhadap orang yang meninggal tersebut. Yang kedua, ketika ada orang yang meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Seluruh badannya hendaklah ditutup dengan kain. Hal tersebut kenapa? Karena orang yang sudah meninggal tadi dilakukan sebagai penghormatan kita kepada orang tersebut yang sudah meninggal, dan supaya tidak terbuka auratnya. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menutup auratnya. Maka bagi kita orang yang masih hidup, dianjurkan untuk ketika ada orang yang meninggal itu segera menutup badannya, baik dengan kain, dengan sarung, dengan hal-hal yang bisa menutupinya. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Siti Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika wafat ditutup dengan kain tenunan dari negeri Yaman, itu diantaranya. Jadi hal tersebut harus diperhatikan supaya kita, ada orang yang meninggal baik di rumah, di jalan, dimanapun, ketika orang tersebut meninggal, maka kita dianjurkan untuk segera menutup mayat tersebut supaya auratnya tidak terbuka, tidak terganggu oleh hewan atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang ketiganya, ketika orang tersebut sudah meninggal, tidak ada halangan untuk mencium mayat tersebut bagi keluarganya atau sahabat-sahabatnya diantaranya. Kenapa? Karena itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dari Aisyah, Rasulullah SAW telah mencium Utsman bin Maz'un ketika ia telah mati, sehingga tampak air mata mengalir di muka Rasulullah SAW. Tetapi kita tidak boleh meratap atau sampai dengan tidak ridho, karena semua orang tersebut pasti akan dipanggil pada saatnya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli mayat yang mampu hendaklah segera membayar utangnya atau keluarganya menanggung beban hutangnya. Siapa tahu orang yang meninggal tersebut, kalau kita mengetahui punya hutang, maka harus disampaikan kepada keluarganya, atau sebaliknya pihak keluarga harus bisa istilahnya menanggung beban hutang si mayit. Kenapa? Karena berat kelak ketika mayit kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan membawa hutang. Maka Rasulullah SAW juga tidak mau menyolatkan orang di antaranya orang yang memiliki hutang. Sebagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah berkata, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke akhirat atau kepada Allah Subhanahu wa taala karena hutangnya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang meninggal, perhatikan dulu apakah orang tersebut memiliki hutang, baik itu kepada tetangga, keluarga, orang jauh atau siapapun juga. Maka ahli keluarganya harus berusaha bisa menanggung hutangnya, atau bisa istilahnya menyampaikan kepada halayak ramai. Barangkali di keluarga, di tetangga, teman kerja atau siapapun juga ada urusan utang piutang, hingga dibayar dahulu utangnya itu oleh keluarganya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai pengingat tazkirah kepada kita bahwa kenikmatan yang Allah berikan suatu saat akan hilang. Harta, tahta, keluarga,
dan lain sebagainya suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan kekal abadi di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tiada bukan adalah amal kita ketika kita masih hidup, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Abu Bakar As-Siddiq pernah bersabda atau pernah berkata, diantaranya mengatakan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal qabra bila jadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang pertama, khalifah yang pertama, diantaranya pernah berkata dalam sebuah ungkapannya, man dakhalal qabra bila jadin, barang siapa yang masuk atau diwafatkan Allah kemudian dia masuk ke dalam kubur, bila jadin, dia tidak membawa bekal, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak berzakat, dia tidak beramal soleh, durhaka kepada kedua orang tua, tidak ada islah di antara sesama ketika dia melakukan kesalahan, maka ketika orang tersebut kembali tanpa membawa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan faka'annama raqibal bahra bila safina. Orang tersebut diumpamakan seperti dia sedang mengarungi lautan, kemudian dia tidak menggunakan sampan, dia tidak menggunakan perahu. Tentunya lautan yang luas, ombak yang besar, kemudian samudra yang luas tersebut, dia tidak bisa mengarunginya karena dia tidak menggunakan sampan atau perahu. Itulah perumpamaan orang yang diwafatkan ketika dia kembali kepada Allah tanpa membawa bekal, seperti orang yang sedang berenang di lautan yang luas, dia tidak menggunakan perahu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan di awal ini sahabat-sahabat sekalian bisa memperhatikan apa yang harus kita lakukan ketika kita ada orang yang sakit, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang meninggal, dan apa yang harus kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim apabila ada orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian bermanfaat apa yang disampaikan ini, dan tentunya menjadikan pelajaran bagi yang menyampaikannya, umumnya bisa diterima oleh sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan di pertemuan ini ada hikmah sebelum nanti kewajiban terhadap orang yang meninggal, yaitu diantaranya adalah memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan, serta takziah, serta mendoakannya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara, yaitu adalah memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.